Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Oke, jadi kali ini saya syutingnya malam-malam karena ingin menunjukkan lampu. Nah, kenapa saya menunjukkan lampu? Untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman nih. Saya rangkum aja. Jadi gini, ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan sudah di full wave, atau Bang, kalau misalkan motor sudah di semi DC, dan sudah dipasang LED lampunya, baik lampu utama, lampu sen, dan lampu belakang, apakah perlu ditambahkan kabel set relay? Karena apabila saya menyalakan lampu sen, lampu utamanya kedap-kedip. Oke, seperti ini teman-teman. Ini Shogun sudah saya kasih kabel set relay untuk HID 35 watt, dan yang smash sudah saya berikan kabel set relay juga ya. Di smash ini saya menggunakan total lampu LED untuk lampu utama itu sekitar hampir 30 watt ya. Hampir 30 watt. Saya menggunakan lampu Ayoto ya, pokoknya gitulah, lampu Ayoto ya, LED, dan ditambah lagi satu daymaker yang dua lampu. Nah, seperti ini teman-teman. Saya nyalakan. Oke, lampu LED-nya menyala dan lampu DRL-nya menyala ya, lampu utamanya menyala, sama-sama terang. Kalau misalkan tidak menggunakan kabel set relay, apabila saya nyalakan lampu sen, bisa teman-teman lihat ya. Kalau tidak menggunakan kabel set relay, pastinya ini lampu akan kedap-kedip pada saat si lampu sen ini menyala. Ya, tapi kalau teman-teman lihat ya, walaupun sudah dinyalakan lampu sen, nggak ada yang kedap-kedip ya. Sama sekali nggak ada yang kedap-kedip. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman. HID 35 watt. Ini saya dalam kondisi mesin mati semua. Oke, saya tinggal nyalakan saja, mesin mati. Oke, teman-teman lihat ya, lampu HID-nya menyala. Ini dalam kondisi awal-awal gini, dia narik arus tinggi, dan saya nyalakan lampu sen. Nah, tidak ada kedap-kedip mengikuti gerakan lampu LED, lampu sen. Seperti itu teman-teman. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih Bang butuh kabel set relay? Oke, saya jelaskan dengan gambar ya, simak terus. Oke, jadi izinkan saya untuk menjelaskan secara sederhana untuk rangkaian kelistrikan di kelistrikan full DC ya, atau full wave dan juga semi DC ya. Ketika kalian sudah menjadikan kelistrikannya menjadi DC, otomatis semua beban ya, semua kebutuhan beban semuanya disediakan oleh aki. Oke. Semua beban itu diambil dari aki. Begitu teman-teman ya. Kurang besar ya. Ya. Jadi semua beban ya, semua beban ini dayanya itu diambil langsung dari aki. Ya, di sini kutub positif, di sini kutub di sini negatif, ini positif ya. Negatif positif. Ini adalah aki. Ini gambaran sederhananya. Nah, dari aki menuju beban ini melalui, kalau teman-teman tahu ya, ini melalui suatu rangkaian yang ada di kabel kontak. Ya. Makanya saya sebutkan ada namanya kabel output kontak ya. Ini output kontak. Ya. Dari output kontak, misalkan ini seperti ini. Ini kabel standby dari aki, ini ada kabel output kontak. Set. Nah, dari output kontak ini nanti akan terbagi ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kabel set body itu nanti akan tercabang-cabang. Ya. Yang pasti ke CDI itu untuk pengapiannya. Oke. Lalu bisa juga ke lampu utama. Oke. Ada yang ke klakson, ada yang ke sen, ada yang ke lampu senja dan lain-lain. Nah, ini semua itu adalah beban, ya kan? Semuanya itu adalah beban, dan itu semuanya berasal dari satu kabel ini, dari kabel output kontak
Jadi kita analogikan saja, ini adalah kabel itu sama seperti pipa, ya, sama seperti pipa. Di pipa ini dia ada keran untuk lampu utama, ya. Ada tadi yang saya bilang dari untuk CDI, ada yang untuk klakson, ada yang untuk sein, dan lain-lain seperti itu ya. Misalkan ada aksesoris yang lain. Apabila kalian masih menggunakan satu kabel itu aja, maka ya pada saat kalian menyalakan lampu utama, contohnya seperti ini, lalu tiba-tiba kalian menyalakan lampu sein, saya bisa pastikan kalau tidak menggunakan kabel set relay, hanya menggunakan satu utas kabel sini saja ya, satu rangkaian kabel set, ini akan berbagi arus ya, semuanya akan berbagi arus ya kan. Jadi pada saat ini menyala, ini akan redup, dan saat ini redup, ini akan menyala terang. Seperti itu, mengikuti ritme dari lampu sein ya. Lampu utama ini nyalanya akan mengikuti ritme dari lampu sein, seperti itu. Apalagi kalau kalian menyalakan klakson yang arusnya lebih besar daripada lampu sein, pastinya ini akan lebih redup ya. Intinya kalian akan melihat ini kedap-kedip ya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang saya sarankan kenapa harus menggunakan relay set ya, atau kabel set relay. Ini dia. Jadi saya gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia relaynya teman-teman. Ini adalah relay. Ini bukan relay set ya. Kalau relay set itu dia udah ada kabel-kabelnya berikut rumah sekring. Kalau ini hanya relay sederhana. Ini adalah relay kaki 4 ya. Dan di masing-masing kaki ini sudah ada penomorannya ya, sudah ada penomorannya, dan saya sudah gambarkan seperti ini. Dan nomor 86 di sini ya, 30 di sini, 87 di sini, dan 85 di sini ya. Nah, fungsi dari relay ini ya, dia untuk mengalirkan listrik berarus besar ya, dengan daya yang besar, menggunakan listrik yang berdaya kecil ya. Listrik berdaya kecil itu dari saklar untuk menghidupkan listrik berdaya besar yang dibutuhkan oleh beban. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di dalam relay itu ada dua sistem ya, ada dua sistem, yaitu ada sistem magnetik dan sistem mekanis. Mekanis itu dia berupa saklar ya, berupa saklar di pin nomor 30 yang nantinya ini akan langsung terhubung ke positif aki ya, positif aki. Dan apabila 30 tadi ke positif aki ya, dia harus terpasang di positif aki, dan 87 ini adalah beban ya, atau output yang menuju beban ya, output. Nah, jadi 30 adalah sumbernya, sumber daya berarus besar dari aki, dan beban itu adalah, dan 87 itu nanti akan mengalir ke beban ya, apabila pin nomor 85 dan 86 ini dialiri listrik dari saklar ya. Contohnya ini saklar nih. Ini saklar, dia akan memberikan sinyal ya, sinyal berupa listrik bermuatan positif, dan yang pastinya kalau dari positif nantinya akan ke negatif ya. Ke negatif ya, ke kabel negatif atau ke rangka, sama aja. Pada saat saklar dinyalakan, dia akan mengalirkan listrik positif ke negatif, dan dia akan mengaktifkan kumparan ini teman-teman ya. Kumparan yang ada di dalam relay. Saat kumparan ini diaktifkan, dialiri listrik, dia akan berubah menjadi atau akan mengaktifkan sifat magnetiknya ya. Ketika dia sudah memiliki sifat magnetik atau magnetnya aktif, dia akan menarik ini teman-teman ya. Dia akan memiliki daya tarik untuk menarik saklar ya, saklar dari pin nomor 30 agar menyentuh pin nomor 87. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika ini sudah terhubung ya, sudah terhubung, maka daya yang besar dari aki ya akan mengalir langsung ke beban. Seperti itu teman-teman. Langsung bypass. Ya. Daya dari aki langsung bypass ke beban tanpa melalui kabel set body. Ya. Jadi nggak perlu melalui kabel set body. Ya, hanya dengan mengaktifkan saklar ini, dia langsung bisa mengalirkan daya yang besar sesuai dengan kebutuhan dari beban. Jadi
kabel set body tadi yang dari kabel output kontak itu tidak terganggu, ya, nggak akan berbagi lagi, nggak akan rebutan lagi, karena si beban ini udah langsung dapat daya yang besar langsung dari aki. Oke, jadi semoga dari pemaparan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kenapa sih sangat dibutuhkan sekali kabel set relay, ya? Kenapa sih sangat dibutuhkan sekali kabel set relay di rangkaian kelistrikan di motor teman-teman, ya? Tadi sudah saya jelaskan untuk mengalirkan, ya, untuk mengalirkan daya yang besar langsung ke beban tanpa mengganggu kabel set body. Karena tadi sudah saya jelaskan kabel set body itu sifatnya itu saling rebutan arus, karena dia kan dari satu kabel, ya kan, dari satu kabel output kontak. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada yang salah mohon dikoreksi dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.